Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Musim ini bisa dibilang adalah musim yang tidak berjalan mulus bagi Barcelona. Tim peraih treble 2 kali itu tidak konsisten musim ini, baik di Liga dan juga di kancah Eropa. Bahkan di musim ini Barcelona terancam gagal juara Liga Spanyol karena rentetan hasil yang tidak baik yang mereka dapatkan. Di balik perjalanan Barcelona musim ini, ternyata terungkap ada masalah disharmoni di tubuh Barcelona, tepatnya antara para pemain dan pengurus klub. Bagaimanakah detail permasalahannya? Yang pertama yaitu adanya permasalahan antara sesama pemain dan juga antara pemain dengan jajaran kepelatihan. Mari kita bedah satu persatu. Konflik yang paling jelas terlihat yaitu di saat kedatangan Anthony Griezmann menuju Barcelona musim ini. Messi sebagai kapten tim dinilai kurang memberikan perhatian kepada Griezmann sehingga terlihat kurang harmonisnya Griezmann dengan Messi dan juga Griezmann dengan pemain lainnya. Terungkap hal ini dikarenakan Messi yang sulit untuk akrab dengan orang baru dan lebih memilih meminta manajemen klub untuk mendatangkan Neymar karena mereka terkenal sudah bersahabat sejak dahulu dan tidak sulit untuk membangun chemistry saat bermain di lapangan. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam permainan tim karena kurang kompaknya lini serang Barcelona yang diisi oleh Griezmann dan Messi. Setien pun kerap beberapa kali mencadangkan Griezmann agar harmonisnya permainan dalam lapangan. Permasalahan lainnya pun juga terdapat antara pemain dan juga jajaran kepelatihan Barcelona. Hal itu terlihat jelas di saat pertandingan melawan Celta Vigo dan yang terakhir pertandingan terbaru yaitu melawan Atletico Madrid. Para pemain tampak tidak mempedulikan instruksi dari asisten pelatih dan juga Setien yang memberikan arahan dan terlihat terdapat raut kekesalan dari antara para pemain. Hal ini pun memicu reaksi publik bahwa ada sebuah kerenggangan antara pelatih dan jajarannya dengan para pemain yang berdampak pada hasil yang tidak memuaskan dari Barcelona. Yang kedua ada perseteruan antara Messi dan juga Eric Abidal. Dalam wawancara soal pemecatan pelatih Ernesto Valverde, Direktur Olahraga Eric Abidal mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menilai pemain tak cukup bekerja keras di saat dipimpin oleh Valverde. Lionel Messi sebagai kapten tim Barcelona langsung bereaksi keras dan mengungkapkan bahwa Abidal tidak pantas memberikan pernyataan itu dan memintanya untuk memberikan nama terkait yang tidak bekerja keras saat dilatih Valverde. Karena kasus itu, Abidal sempat dipanggil presiden klub meski tak sampai dipecat. Hal ini tentu permasalahan internal yang seharusnya bisa dibicarakan secara personal, tidak secara meluas, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di antara fans dan juga penggemar sepak bola lainnya. Yang ketiga adalah bobroknya manajemen klub. Manajemen klub Barcelona terlihat banyak sekali melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan. Yang paling terlihat adalah dalam hal komunikasi. Permasalahan pertama adalah pada saat pemain rekrutan baru Barcelona yaitu Frenkie de Jong diberi nomor punggung 21, sama yang dia kenakan saat bermain di Ajax Amsterdam. Tapi itu berarti Carles Alena yang merupakan pemilik nomor punggung sebelumnya harus melepasnya. Nyatanya hal ini dilakukan manajemen tanpa sepengetahuan Alena terlebih dahulu, sehingga Alena pun mengungkapkan kekesalannya terhadap media. Permasalahan selanjutnya dan baru-baru ini terjadi adalah terungkapnya bahwa transfer pertukaran antara Arthur dan Pjanic ternyata di luar sepengetahuan dari Setien. Hal ini tentu akan berdampak pada keharmonisan manajemen dan juga pelatih dan juga berdampak juga pada strategi pelatih nantinya. Selain itu pun juga ada permasalahan politik klub. Presiden Barcelona saat ini yaitu Josep Bartomeu dinilai terlalu banyak melakukan hal bisnis dibandingkan membangun Barcelona yang semestinya seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Hal ini terlihat banyaknya pemain yang dibeli dan dijual demi keuntungan finansial. Yang paling diingat tentunya adalah penjualan Neymar. Penjualan ini tentu adalah model bisnis yang dilakukan manajemen untuk mendapat keuntungan yang sangat besar, tapi pemain yang dibeli nyatanya tidak sepadan. Yang keempat adalah adanya kebijakan transfer yang buruk. Ketika La Masia gagal menyediakan pemain-pemain belia siap pakai dengan level setara dengan generasi sebelumnya, Barcelona beberapa tahun belakangan terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pemain dari klub lain. Ousmane Dembele dan Philippe Coutinho adalah contohnya. Sudah didatangkan dengan transfer mahal, keduanya gagal untuk unjuk kualitas. Dembele lebih banyak berada di meja operasi untuk penyembuhan cedera berat,
Sementara Coutinho yang dinilai minim kontribusi dipinjamkan ke Bayern Munchen. Selain itu, Barcelona kerap sekali membeli pemain-pemain berkelas mediocre seperti Todibo, Wague, Firpo, Nelson Semedo, dan juga lain-lainnya yang tidak berdampak bagi tim dan bisa dibilang terlihat sia-sia. Yang kelima adalah masalah keuangan yang dialami Barcelona. Dari awal musim, Barcelona terlihat mengalami kesulitan dalam masalah keuangan dan diperburuk karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat Barcelona sulit mendapatkan income. Hal ini membuat Barcelona banyak memotong gaji para pemainnya dan melakukan transfer pertukaran pemain yang tidak mengeluarkan uang seperti halnya pertukaran Arthur Melo dengan Miralem Pjanic. Barcelona pun terungkap banyak belum membayar bonus para pemainnya, salah satunya adalah Arturo Vidal lewat pengakuannya. Yang terakhir adalah munculnya skandal media sosial. Barcelona dituding menyewa perusahaan bernama E3 Ventures untuk merusak reputasi sejumlah pemainnya. Tudingan ini dibantah dan pemain umumnya mengaku puas dengan bantahan itu. Tetapi Messi sempat menyiratkan hal lain. Sejujurnya saya menganggap aneh. Kita harus menunggu untuk melihat apakah itu benar atau tidak, katanya dalam sebuah wawancara. Itulah tadi pembahasan mengenai permasalahan yang saat ini sedang terjadi dalam tubuh klub Barcelona. Jangan lupa like video ini bila kalian suka dan subscribe channel ini karena akan ada video menarik lainnya. Dan thank you guys.